सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन. Bagaimana awal penentangan kaum Quraisy dan penyebabnya, para pemimpin kaum kafir, serta permusuhan mereka terhadap Islam. Inilah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita sama-sama mengikuti jejak sang Rasul. Ya qalbi yazkur ahmada aynal huda mufnil ida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi pada program Jejak Sang Rasul, menapaki jejak sejarah dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan tentang awal penentangan kaum Quraisy dan penyebabnya. Pada zaman dahulu, nama Islam itu sudah mulai terkenal ketika memang sudah mengalami berbagai penentangan, sehingga nama Islam bergema di jalan-jalan Mekah. Kemudian Quraisy pun mulai berpikir bahwa jangan sampai penyakit ini menyebar luas kemana-mana, dan jangan sampai benih Islam berakar di tanah Mekah. Oleh karena itulah, sekarang mereka pun mulai fokus ke arah tersebut dan hendak menghentikan penyebaran Islam dengan penuh penekanan. Pemirsa MTA, jadi kapanpun ketika Nabi baru datang dan mengajak orang-orang ke dunia, yakni menuju jalan lurus, maka orang-orang dunia tersebut menganggap semua itu adalah keliru dan mereka bersedia untuk melawannya. Mereka berpikir bahwasanya apa yang sudah mereka jalani merupakan jalan yang benar, sehingga ketika sang utusan datang untuk mengajak ke jalan Allah Ta'ala, mereka menentangnya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Bahwasanya alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Kemudian yang tak kalah mengherankan adalah mereka menganggap bahwasanya mereka itu sebagai orang yang besar, secara umum lebih keras dari menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Ta'ala juga mengabadikan momen ini dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan, melainkan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, hal ini juga dicontohkan oleh kisah-kisah Hazrat Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika mendakwakan diri sebagai nabi dan utusan Allah Ta'ala,
maka umat beliau menentangnya. Bahkan beliau dibakar hidup-hidup. Namun atas karunia dan mukjizat daripada Allah Ta'ala, Hazrat Ibrahim alaihissalam bisa keluar dari api tersebut, dan api tersebut menjadi dingin terhadap Ibrahim alaihissalam. Kemudian Hazrat Musa alaihissalam juga demikian. Beliau senantiasa menghadapi penentangan-penentangan dari kaumnya sendiri. Bahkan kaumnya mengalami berbagai macam pertikaian. Sehingga ketika diajak untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, maka kaumnya mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhanmu. Kemudian, dan tak kalah sedihnya, ketika Hazrat Isa alaihissalam juga diutus ke dunia oleh Allah Ta'ala, bahwasanya umatnya justru menolaknya, sampai-sampai beliau mengalami penyaliban, dan Allah Ta'ala menyelamatkannya dari salib. Pemirsa MTA rahimakumullah, oleh karena itulah ketika utusan datang, maka umatnya pasti akan menolaknya. Hazrat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Nabi yang agung, Khatamun Nabiyyin, juga tidak akan lepas dari sunatullah semacam ini. Bahkan beliau mengalami penentangan yang lebih hebat lagi. Karena semakin agung Nabi dan semakin berpancar cahaya dari beliau, maka semakin hebat juga penentangan yang beliau alami. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, ada beberapa penyebab munculnya penentangan-penentangan ini. Yang pertama adalah kaum Quraisy dinilai sebagai para penyembah berhala tingkat tinggi. Mereka sungguh sangat menghormati berhala-berhalanya, dan penghormatan serta kecintaan mereka terhadap berhala begitu berkesan, sehingga jika mereka meninggal satu kalimat saja penentangan terhadap berhala, mereka tidak dapat menahannya. Sekarang Islam datang. Kemudian prinsip daripada Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perintah ini jelas bertentangan dengan kemauan dan keinginan mereka. Mereka menyembah berbagai macam manusia, pohon, batu, bintang, dan lain sebagainya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika dialah yang kamu hendak sembah. Hamim Sajadah ayat 38. Pemirsa MTA rahimakumullah, bahkan Allah Ta'ala juga berfirman di tempat lain bahwasanya innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Al-Anbiya ayat ke-99. Hadirin pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Kemudian penyebab yang kedua adalah, selain daripada kaum Quraisy merupakan penyembah berhala yang sungguh sangat hebat, mereka juga memiliki kondisi adat dan akhlak yang sangat sungguh luar biasa di luar nalar. Bahwasanya mereka senantiasa berbuat zina, minum minuman, berjudi, merampok, membunuh, bahkan memperoleh penghasilan dari jalan dan tempat yang haram. Kemudian penyebab ketiga adalah untuk menghormati nenek moyang mereka
kaum Quraisy senantiasa mengikuti segala sesuatu, baik itu benar maupun salah, yakni merupakan prinsip utama mereka dari agama orang Arab ini. Allah Ta'ala bahkan berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Kemudian penyebab yang keempat ialah bahwasanya orang-orang Quraisy merupakan orang-orang yang sangat takabur. Mereka menganggap orang-orang ini tidak sama dengan mereka dan mereka hendak menghinakan bahkan merendahkan para budak secara khusus. Namun ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dibawa pada saat itu. Islam menghapuskan semua perbedaan antara sang majikan dengan hak-hak budak. Islam mengerjakan persaudaraan yang universal, kemudian mensetarakan antara majikan dengan budak dalam satu saf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penyebab yang kelima, di antara kaum Quraisy ada orang-orang besar yang berpengaruh dan berharta. Kita ketahui bahwasanya Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang berasal dari keluarga yang berpengaruh. Namun Hazrat Rasulullah tidak menggunakannya dan bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap harta itu penting. Jadi kedua hal ini luput dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy pada saat itu memiliki pandangan bahwasanya dengan ia mengikuti Hazrat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebuah kejanggalan bahkan kerugian bagi mereka. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, karenanya orang-orang ini tidak ingin mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua negeri Mekah dan Taif ini? Hal ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Kemudian, orang-orang Quraisy juga memiliki pemimpin-pemimpinnya. Para pemimpin kaum kafir ini terbagi ke dalam beberapa golongan dan jenis. Ada yang sangat menentang, ada juga yang bertabiat baik. Namun, karena ketinggian jabatan dan lainnya, mereka tidak bisa patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini orang-orang yang memiliki keistimewaan. Contohnya adalah pertama, Mut'am bin Adi yang berasal dari kabilah Banu Naufal. Ia merupakan seorang musyrik yang pekat, tetapi ia sebisa mungkin berjalan dalam kebaikannya. Bahkan pada suatu kali ketika penentangan-penentangan sudah mulai redup, ia pernah membantu Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke Mekah saat kembalinya dari Taif. Kemudian pemimpin yang kedua dan memiliki karakter baik adalah Abul Bakhtari yang berasal dari kabilah Banu Asad. Abdul Bakhtari pun tidak melakukan penentangan. Dia sebisa mungkin berbuat baik terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian ketiga ada Zubair bin Abi Umayyah. Ia merupakan saudara daripada Hazrat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia memilih berbuat baik walaupun secara umum banyak melakukan juga penentangan. Tipe yang kedua
adalah para pemimpin kafir yang senantiasa melakukan penentangan juga membawa sisi buruk. Ia adalah yang pertama Utsbah bin Rabi'ah, berasal dari Banu Abdi Syam dan orang yang sangat kaya raya serta berpengaruh. Jika ada beberapa kebajikan di dalam kelompok ini, maka itu berada pada penunggang unta merah. Itu katanya ketika dia menghadapi panglima Muslim ketika berperang. Saudara Utbah, yakni Syaibah pun berada dalam pengaruh ini. Mereka berdua naasnya terbunuh di tangan Hazrat Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu dan Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian selanjutnya ada Walid bin Mughirah yang merupakan ayah daripada Hazrat Khalid radhiyallahu ta'ala anhu bin Walid. Ia merupakan pemimpin Quraisy yang paling tinggi, sehingga kaum Quraisy menganggap sebagai bapa mereka. Setelah 3 bulan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Walid binasa karena tertusuk anak panah semasa perang. Kemudian yang terakhir adalah As bin Wa'il Sahmi. Ia merupakan ayah daripada Hazrat Amr bin As. Dia juga orang yang sangat kaya serta sangat berpengaruh. 2 bulan setelah hijrah, As sangat menderita karena kakinya bengkak dan dia mati di Mekah. Kemudian yang terakhir adalah tipe yang ketiga. Orang-orang yang sangat membabi buta dalam penentangan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan menghalalkan segala cara mereka berusaha menyingkirkan Islam. Yang pertama adalah Amr bin Hisham. Dia berasal dari Banu Makhzum. Quraisy memanggilnya Abul Hakam, Bapak Kebijaksanaan. Namun orang-orang Islam memanggilnya Abu Jahal. Pada saat perang Badar, dia dilemparkan ke neraka oleh 2 orang pemuda yang berasal dari kaum Ansor. Kemudian selanjutnya adalah Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Dia berasal dari Banu Hisham dan merupakan paman kandung daripada Hazrat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia berasal dari Banu Umayyah dan dia adalah orang yang sangat jahat dan dengki. Dia ikut serta dalam perang Badar dan mati di sana. Kemudian yang keempat adalah Umayyah bin Khalaf yang berasal dari Banu Jamh. Dia terluka oleh tangan Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, dan karena lukanya itulah sampai kepada takdir ataupun ajalnya. Kemudian pemimpin orang-orang kafir yang memiliki kebengisan dan kejahatan yang sangat luar biasa adalah An-Nadr bin Al-Harith yang berasal dari Banu Abiddar. Di saat perang Badar, dia tertawan dan mati sebagai hukuman dari tindakan kriminalnya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Kemudian selanjutnya Aswad bin Abdi Yaguth, Haris bin Qais, Aswad bin Muthalib, Abu Qais bin Fahad, Manabbah bin Al-Hijaj, Nubayyah bin Al-Hijaj, Malik bin Talatilah, Hakam bin Abil As, Rukanah bin Yazid, dan lainnya pun kurang lebih mereka sama dalam ikut serta menghadapi umat Islam dan melakukan pertentangan dan permusuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa MTA rahimakumullah,
Permusuhan kaum kafir Mekah terhadap Islam dan pendirinya itu terjadi semata-mata kebencian mereka akan Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bertentangan dengan mereka sendiri yang menyembah berhala. Ketika para penentang Quraisy mulai menentang Islam, kemudian hari demi hari mereka bertambah dalam penentangannya dan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan Islam. Sir William Muir menulis bahwa kaum Quraisy telah memutuskan bahwa agama baru ini harus dimusnahkan dari muka bumi dan orang-orang yang mengikutinya dihentikan dengan paksa dari Islam. Dan ketika suatu kali mulai penentangan dari Quraisy, kemudian hari demi hari penderitaan mereka bertambah dan api kemarahan pun semakin berkobar. Pemirsa MTA rahimakumullah, itulah perjuangan daripada Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan itulah para penentang dan pemimpin-pemimpin orang-orang kafir yang senantiasa menaruh batu ujian di pundak Islam. Sampai saat ini kita masih bisa merasakan pengaruhnya. Sampai saat ini kita masih bisa membaca sejarahnya. Semoga di antara kita senantiasa menghindarkan diri daripada hal-hal tersebut, yakni memberikan batu cobaan pada Islam. Justru sebaliknya, kita harus senantiasa memberikan pengaruh baik, memberikan kontribusi yang baik kepada Islam, dan kita berjuang mengharumkan nama Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Hazrat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian episode kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.